Dunia sepak bola Indonesia kembali diramaikan oleh kabar yang cukup mengejutkan. Nama Tom Ha menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan supporter setelah gelandang naturalisasi tersebut tidak muncul dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Series ke-2026. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin pemain yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengatur tempo permainan di lini tengah Garuda justru tidak masuk dalam daftar panggilan? Apalagi, selama beberapa pertandingan terakhir, kontribusi Tom Ha untuk timnas Indonesia cukup terasa. Ia sering menjadi pemain yang menjaga keseimbangan permainan, baik saat menyerang maupun bertahan. Namun kenyataannya, ketika daftar pemain yang dirilis oleh PSSI pada Simulasi 2026 muncul ke publik, nama sama sekali tidak terlihat. Publik pun mulai berspekulasi. Ada yang menduga sang pemain sedang mengalami cedera. Ada pula yang menilai keputusan tersebut merupakan pilihan teknis dari pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, situasi Tom Ha juga menarik perhatian di level klub. Gelandang berusia 31 tahun tersebut ternyata juga tidak terlihat bersama Persib Bandung dalam beberapa hari terakhir. Ketidakhadirannya bahkan terlihat jelas saat Persib Bandung menggelar sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu malam. Hampir seluruh pemain hadir dalam sesi latihan tersebut. Namun satu sosok yang biasanya selalu terlihat di tengah lapangan tidak tampak di antara para pemain. Ya, dia adalah Tom Ha. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan lanjutan dari para supporter Maung Bandung. Apakah sang gelandang sedang mengalami masalah fisik? Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya memberikan penjelasan mengenai kondisi timnya setelah sesi latihan selesai. Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan bahwa latihan yang digelar malam itu lebih difokuskan pada proses pemulihan para pemain setelah pertandingan sebelumnya melawan Persik. Menurut Bojan Hodak, sebagian besar pemain Persib Bandung kini sudah kembali dalam kondisi yang cukup baik. Hari ini kami melakukan latihan pemulihan dan Anda bisa melihat semuanya berlatih, ujar Bojan Hodak kepada awak media. Ia juga menjelaskan bahwa hanya ada beberapa pemain yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus dari tim medis. Hanya Sergio Castel yang masih sedikit merasa nyeri. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Lanjut Hodak. Kabar baik lainnya datang dari pemain Persib lainnya, Julio, yang sebelumnya sempat mengalami masalah kondisi. Menurut Bojan Hodak, Julio kini sudah kembali berlatih secara penuh bersama tim. Julio sudah kembali. Dia sudah sepenuhnya berlatih lagi. Sekarang saya justru mendapat masalah baru karena hampir semua pemain sudah bisa bermain lagi, ujar Hodak sambil tersenyum. Namun, dari sekian banyak pemain yang siap diturunkan, ternyata ada satu nama yang dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan penting Persib berikutnya. Nama itu adalah Tom Ha. Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa gelandang tersebut tidak akan bermain saat Persib Bandung menghadapi Borneo FC dalam laga tunda pekan ke-21 Super League. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda pada Minggu 15 Maret tahun 2026. Alaze ngabisenya. Tom Ha ternyata bukan karena cedera atau masalah kebugaran, melainkan karena hukuman akumulasi kartu kuning, hanya satu yang tidak bisa bermain. Tom Ha karena mendapat akumulasi kartu kuning, jelas Bojan Hodak, sepanjang musim ini. Tom Ha memang telah mengoleksi 4 kartu kuning, akumulasi tersebut membuatnya harus menjalani hukuman larangan bermain untuk 1 pertandingan. Situasi ini akhirnya dimanfaatkan oleh sang pemain untuk pulang ke Belanda. Ya, memutuskan kembali ke negara kelahirannya untuk sementara waktu setelah mendapatkan izin langsung dari pelatih Persib Bandung. Keputusan tersebut diambil karena kompetisi Liga Indonesia juga akan memasuki masa jeda dalam waktu dekat. Bojan Hodak pun tidak keberatan memberikan izin kepada pemainnya tersebut. Bahkan, ada alasan personal yang membuat keputusan itu menjadi sangat masuk akal. Menurut Hodak, Tom Ha baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki. Karena itulah sang gelandang memilih pulang ke Belanda untuk bertemu keluarganya dan menghabiskan waktu bersama buah hatinya yang baru lahir. Momen tersebut tentu sangat spesial bagi seorang ayah. Meski demikian, Hodak memastikan bahwa kepulangan Ha tidak akan berdampak negatif pada kondisi fisiknya
Selama berada di Belanda, Tom Ha tetap akan menjalani program latihan individu yang telah disiapkan oleh tim pelatih. Program tersebut bertujuan agar sang pemain tetap menjaga kebugarannya selama masa libur Deng. Ketika kompetisi kembali dimulai, Tom Ha dapat langsung kembali bergabung dengan Persib Bandung tanpa mengalami penurunan performa. Ia dipastikan akan kembali ke Indonesia setelah masa jeda kompetisi selesai. Sementara itu, teka-teki mengenai absennya Tom Ha dari Timnas Indonesia akhirnya juga terjawab. Ternyata, keputusan tersebut bukan murni berasal dari pelatih John Hartman. Alasan sebenarnya berkaitan dengan sanksi disiplin dari FIFA. Hukuman tersebut berasal dari insiden yang terjadi dalam pertandingan. Kualifikasi Piala Dunia 2002 Indonesia dan Irak pada 11 Oktober tahun 2025. Pertandingan tersebut berlangsung panas dan berakhir dengan kekalahan tipis Indonesia dengan skor 0-1 setelah peluit panjang berbunyi. Beberapa pemain Indonesia diketahui melakukan protes keras kepada wasit. Tom dan Shane Patinama mendapatkan sanksi larangan bermain sebanyak 4 pertandingan internasional. Selain itu, keduanya juga dikenai denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar Rp13 juta. Sanksi inilah yang membuat Tom Ha belum dapat kembali memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA Series bulan ini. Dengan kata lain, absennya Ha bukan karena tidak dipanggil, melainkan karena ia memang masih menjalani hukuman disiplin. Sementara itu, perhatian publik kini juga tertuju pada pertandingan besar yang akan segera berlangsung di kompetisi domestik. Persaingan papan atas BRI Super League musim 2025-2026 semakin memanas. Salah satu pertandingan yang berpotensi mengubah peta klasemen adalah duel antara Borneo FC dan Persib Bandung. Laga ini merupakan pertandingan tunda pekan ke-21 yang akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda. Kick-off dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam, 15 Maret 2026, jam 20:30 WIB. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi salah satu duel paling menarik musim ini. Mengapa? Karena kedua tim saat ini sedang bersaing ketat di papan atas klasemen. Persib Bandung saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 57 poin di belakang mereka. Borneo FC terus menempel dengan 53 poin. Selisih 4 poin membuat pertandingan ini memiliki arti yang sangat besar bagi kedua tim. Jika Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan ini, mereka akan memperlebar jarak menjadi 7 poin dari pesaing terdekatnya. Keunggulan tersebut tentu akan menjadi modal besar bagi Maung Bandung dalam perburuan gelar juara. Namun jika Borneo FC yang keluar sebagai pemenang, situasinya akan berubah drastis. Tim tuan rumah akan memangkas jarak menjadi hanya 1 poin dari Persib. Persaingan gelar pun akan menjadi semakin terbuka. Tidak hanya dua tim tersebut yang memantau hasil pertandingan ini dengan serius. Persija Jakarta juga menunggu hasil laga tersebut dengan penuh perhatian. Makan Kemayoran saat ini berada di posisi ketiga dengan koleksi 51 poin. Artinya, Persija masih memiliki peluang untuk ikut bersaing dalam perebutan gelar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodek, menyadari betul pentingnya pertandingan ini. Ia menegaskan bahwa para pemainnya harus tetap fokus penuh menghadapi Borneo FC, meskipun setelah laga tersebut kompetisi akan memasuki masa jeda panjang. Menurut Hodek, pertandingan antara dua tim teratas klasemen selalu memiliki intensitas yang tinggi. Ini pertandingan yang penting dan kami harus tetap fokus. Setelah itu baru kami bisa berlibur, ujar Hodek. Ia juga memprediksi pertandingan ini akan berjalan sangat sulit. Borneo FC dikenal sebagai salah satu tim paling konsisten musim ini. Namun demikian, Hodek menegaskan bahwa timnya tidak berada dalam tekanan besar menjelang pertandingan tersebut. Ia menilai posisi Persib Bandung di klasemen masih cukup aman. Ini pertandingan dua klub teratas. Bagi kami tidak merasakan tekanan, kata Hodek. Menurutnya, bahkan jika Persib gagal meraih kemenangan, posisi mereka di klasemen masih tetap lebih baik dibanding beberapa pesaing lainnya. Namun tentu saja, target utama tetaplah meraih hasil positif. Jika kami menang atau imbang, itu masih menjadi keuntungan bagi kami. Bahkan jika kami kalah, kami masih berada di atas jelasnya.
Meski begitu, Hodeg tetap mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan kekuatan Borneo FC di sisi lain. Kubu Borneo FC juga menunjukkan kesiapan mereka menghadapi laga besar ini. Penjaga gawang andalan Borneo FC Nadiu Ahgawinata mengatakan bahwa pertandingan melawan Persib Bandung memiliki nilai prestise yang tinggi. Menurutnya, duel antara dua tim papan atas selalu menjadi pertandingan yang sangat dinantikan. Pertandingan ini cukup bergengsi. Apalagi kita semua berada di papan atas sekarang, kata Nadio.